Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Di channel YouTube saya, Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah topik yang berjudul Pengalamanku Menyembuhkan Diri Sendiri. Ya, pengalamanku menyembuhkan diri sendiri. Menyembuhkan di sini dalam tanda petik ya. Menyembuhkan diri sendiri, mungkin ada dari Anda yang bertanya, menyembuhkan diri dari apa kok? Nah, apakah dari penyakit fisik atau dari penyakit mental atau dari apa? Nah, yang saya alami sendiri, pengalamanku menyembuhkan diri sendiri adalah menyembuhkan diri saya dari penyakit luka-luka jiwa, luka-luka batin dari masa kecil saya sampai saya dewasa saat ini. Misalnya, pengalaman yang traumatik, dimarahi orang tua, dikecewakan orang tua, dikecewakan sama pacar, atau pernah ada pengalaman traumatik tertentu yang sangat membekas dalam diri kita. Jadi kalau semua pengalaman masa kecil kita lupa, tapi pengalaman traumatik akan sangat mudah kita ingat, akan sangat mudah kita ceritakan ulang dengan detail peristiwanya. Ada nggak peristiwa seperti itu dalam hidup Anda? Nah, luka-luka jiwa, luka-luka batin seperti ini, itu secara fisik, secara mata, nggak kelihatan. Tapi dalam diri kita bisa dirasakan. Misalnya ya, contohnya, dulu masih kecil, pernah ditakut-takutin pakai ular mainan gitu, katakan ular mainan. Wah, kita nangis kejer gitu kan. Wah, nangis jadi-jadinya. Akhirnya, karena satu pengalaman traumatik itu terbawa ke diri kita di masa depan. Ketika melihat ular sungguhan, lihat dari jauh aja, wah, langsung keringat dingin, langsung bisa kejer begitu badannya. Atau bahkan melihat ular mainan juga langsung terpanggil kembali memori buruk itu. Atau peristiwa-peristiwa lainnya yang nggak enak, misalnya dengan orang tua, Anda merasa marah dengan orang tua, merasa kecewa dengan orang tua, merasa bagaimana. Banyak luka batin di masa kecil. Semua orang sejauh yang saya tahu, kemungkinan besar pasti memiliki luka batin, luka jiwa di masa kecilnya. Entah ceritanya apapun, beda-beda tiap orang, tapi pasti ada luka jiwa itu, luka batin itu. Nah, kalau luka jiwa ini dalam dosis yang kecil, dalam cakupan lingkup yang kecil, gak terlalu banyak lukanya, it's okay, gak ada masalah dengan masa kita saat ini. Tapi kalau seseorang punya luka jiwa itu sangat banyak, atau apalagi sangat dalam lukanya, sulit untuk melupakan, sulit untuk memaafkan, itu yang perlu diterapi. Diterapi siapa? Kalau dalam kasus saya menerapi diri saya sendiri. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok caranya menyembuhkan diri sendiri dari luka-luka jiwa di masa kecil? Ada banyak cara, ada banyak jalan. Saya tidak mengharuskan Anda menempuh salah satu cara, saya tidak membenarkan salah satu cara, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya sendiri, cara yang paling cocok dengan diri saya adalah melalui jalan meditasi, ya, jalan meditasi. Duduk bersila, punggungnya tegak tapi rileks saja, tangannya terserah mau diposisikan bagaimana, pejamkan mata, hening. Nah, ketika saya meditasi sehari-hari, biasanya ya sehari minimal 1 kali sesi lah, sampai sekitar 30 menitan. Itu saya melakukan meditasi dengan diiringi musik musik pengantar meditasi, panduan untuk meditasi. Dan
Guru saya adalah Guruji Gede Prama. Saya belajar meditasi dari beliau. Dulu berapa tahun yang lalu saya pernah ikut kelas meditasi beliau di Bali selama 3 hari menginap di sana. Lalu sekarang saya masih sering bermeditasi menggunakan musik panduan dari Guruji Gede Prama. Nah, memang meditasi itu tidak serta-merta sekali meditasi langsung menyembuhkan semua luka batin, enggak. Bertahap. Ya, bertahap. Semakin sering meditasi, semakin banyak luka-luka batin yang tersembuhkan. Perlahan-lahan, tapi pasti. Ciri-cirinya apa? Suatu luka batin, luka jiwa yang sudah tersembuhkan itu. Cirinya yang saya tahu, kita masih ingat betul dengan peristiwa itu, kita masih ingat betul siapa orang-orang yang membuat kita merasa terluka, kita bisa menceritakan kembali ceritanya. Tapi ketika menceritakan kembali itu, rasanya di dalam hati itu biasa saja. Ya, kalau dulu sambil bercerita kembali, sambil merasakan emosi yang sama, sambil marah, sambil benci. Tapi kali ini bisa menceritakan, tapi emosinya datar aja, biasa aja. Jadi kayak orang sudah memaafkan. Gak ada emosi yang terpendam di kejadian tersebut sudah. Seperti itu. Nah, kalau ada dari Anda yang penasaran musik panduan meditasinya seperti apa, nah setelah video saya ini langsung saya sambung di belakangnya ada 30 menit panduan meditasi untuk menyembuhkan diri bersama Guruji Gede Prama ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk melihat atau belajar meditasinya seperti apa, silakan lanjut tonton sampai selesai. Nggak perlu meditasi dulu, didengarkan aja dulu. Kalau memang cocok, gunakan untuk meditasi. Kalau nggak cocok, tinggalkan. Tapi kalau Anda nggak tertarik, aku nggak pengen belajar meditasi, ya udah, di stop aja sampai di sini. Oke? Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Pengalamanku menyembuhkan diri sendiri. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan memberikan suatu hal baru dalam hidup Anda. Selamat menonton video panduan meditasi setelah ini. See you. Salah satu jalan cepat di meditasi bernama istirahat. One of the first way in meditation is to take a perfect rest. Persisnya, istirahat dari segala bentuk kritik dan konflik di dalam. To put it more precisely, take a perfect rest from any kind of inner critic and inner conflict. Sudah diriset secara mendalam oleh banyak ilmuwan di barat, khususnya peneliti energi. Kebocoran energi dalam tubuh manusia paling banyak terjadi melalui pikiran negatif. Dan begitu Anda mengistirahatkan pikiran dari segala bentuk kritik dan konflik, kebocoran energi melalui pikiran bisa ditutup. Akibatnya, tubuh punya cukup energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Untuk itu, istirahat. Jiwa-jiwa yang indah, istirahatkan pikiran dari segala bentuk kritik dan konflik. Istirahat. As widely researched by
many researchers on energy, most of energy draining happen from the critical and conflicting mind. As soon as you take a perfect rest inside, perfect rest from any kind of critic and conflict, the energy draining from the mind will totally stop. As a result, your body have enough energy to heal itself. For that reason, take a perfect rest, beautiful soul. Take a perfect rest. Apapun berkah di saat ini, dari kaki semutan sampai dengan pikiran yang damai, terima ia sebagai bagian dari tarian kesempurnaan. Whatever the blessing of this moment, from numbness till peace of mind, simply accept it as it is, especially because everything is the dancing of the same perfection. Anda yang dikunjungi oleh memori buruk dari masa lalu, tersenyumlah pada memori buruk masa lalu. Hentikan segala bentuk konflik dengan memori buruk dari masa lalu. Some of you who are visited by bad memories of the past, please smile to the bad memory of the past. It is part of your journey to become much more mature. Anda yang dikunjungi ketakutan dari masa depan, tersenyumlah pada ketakutan yang datang dari masa depan. Ketakutan juga membawa pesan agar Anda bertumbuh di jalan kedewasaan. Some of you who are visited by the fear and anxiety from the future, please smile to fear and anxiety. Both fear and anxiety are hidden angels who are here to guide you as well. Bentuk konkret dari mengistirahatkan pikiran adalah duduk di atas dualitas salah benar, buruk baik, sedih senang. Duduk di atas sedih senang menggunakan kursi senyuman. Begitu caranya mengistirahatkan pikiran. Boleh dikunjungin oleh sedih senang, salah benar, buruk baik, tapi duduklah di atas keduanya.
menggunakan kursi senyuman. One of beautiful explanations of taking perfect rest inside, learn to sit above all duality like sad, glad, sorrow, joy, pain, pleasure, falls through. Learn to sit above all duality like sad and glad, and remember to smile. Penjelasan lain dari mengistirahatkan pikiran. Anda adalah langit biru yang menyaksikan. Yang lain hanya cuaca yang berubah-ubah. Tersenyum jiwa-jiwa yang indah, tersenyum. Another explanation of taking perfect inner rest. You are the witnessing sky. The rest is only changing weather. Bentuk praktis aplikatif dari istirahat adalah terhubung dengan jeda di antara dua nafas. Di ujung nafas masuk menuju nafas keluar, di ujung nafas keluar menuju nafas masuk ada jeda. Rasakan jeda di antara dua nafas. Di sana disembunyikan rahasia terdalam tentang pikiran yang istirahat. Rasakan jeda di antara dua nafas. The more practical and the more applicative explanations about taking perfect rest, learn to feel the gap between two breaths, between in breath and out breath, between out breath and in breath. There is a gap. Learn to feel the gap between two breaths. There are countless secrets of peace and wisdom which are hidden there. Feel the gap between two breaths. Pikiran boleh melompat 1000 kali ke belakang maupun ke depan, tanpa menyalahkan, tanpa rasa bersalah. Kembalikan pikiran kepada jeda di antara dua nafas. The mind can jump into the past and the future 1000 times. Always bring the mind back to the gap between two breaths. Sebagaimana lumba-lumba menghiasi lautan,
dengan cara menjadi lumba-lumba. Kupu-kupu menghiasi taman dengan menjadi kupu-kupu. Anda sedang menghiasi kehidupan dengan menjadi diri Anda apa adanya. Kembali ke jeda di antara dua nafas. As dolphin beautify the ocean by being the dolphins, butterfly beautify the garden by being butterfly. You are beautifying life by being yourself as you are. Return back to the gap between two breaths. Menerima diri Anda apa adanya sambil berdekapan dengan jeda di antara dua nafas. Itulah bentuk perawatan diri terindah yang pernah ada. Accepting yourself as you are by filling the gap between two breaths. That is the most beautiful self-care which is available in this realm. Bersamaan dengan Anda merasakan jeda di antara dua nafas, sekaligus berdekapan dengan saat ini apa adanya, izinkan Guruji berbagi energi melalui lagu berikut ini. By the time you accept yourself as you are, by deeply connecting to the gap between two breaths, let me sending to all of you the energy of peace and healing. Through this beautiful song of butterfly, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Istirahat jiwa-jiwa yang indah. Rasakan jeda di antara dua nafas. Duduklah di atas dualitas sedih senang dengan bersahabatkan senyuman. Take a perfect rest, beautiful soul. Remember to fill the gap between two breaths. Your best friend is smile. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lama. Tidakkah sayapmu
rasa lelah. Istirahat, itulah inti dan roh terdalam dari meditasi. Istirahat dengan cara merasakan jeda di antara dua nafas. Sahabat terindah Anda bernama senyuman. Please take a perfect rest, beautiful soul, by filling the gap between two breaths. And your most beautiful friend is smile. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lama. Tidakkah saya pun merasa lelah? Setelah puas istirahat di saat ini apa adanya, dengan cara merasakan jeda di antara dua nafas, bersahabatkan senyuman. Sekarang kita belajar memaafkan. After spending long enough time taking a perfect rest in this moment as it is, by filling the gap between two breaths, and your best friend is smile, now we learn to forgive. Tanpa memaafkan, orang akan bawa penjara jinjing kemanapun ia pergi. Without forgiving, you will bring a portable prison wherever you go. Sekarang kita belajar memaafkan. Now we learn to forgive. Pertama-tama bayangkan bayi menangis di sebelah kiri. Simbol luka jiwa yang datang dari masa lalu. Bisa masa kecil yang terluka, bisa masa remaja yang terluka, bisa rasa bersalah karena pernah menggugurkan kandungan, bisa rasa berdosa karena pernah terlibat narkoba dan segala macam luka jiwa dan rasa bersalah dari masa lalu. Bayangkan sebagai bayi menangis di sebelah kiri Anda. First of all, visualize a crying baby on your left hand. It is the symbol of soul wound, bad memories of the past, symbolized by a crying baby on your left hand. Cara memaafkannya sederhana. Berikan ruang. Tanpa salah benar, tanpa buruk baik. Berikan ruang kepada bayi menangis yang ada di sebelah kiri. Tidak ada kesalahan, hanya jalan setapak menuju kedewasaan. Berikan ruang. Memori buruk tentang pernah kena narkoba jangan ditendang. Memori buruk tentang mengalami pelecehan seksual jangan ditendang. Cukup berikan ruang.
tanpa buruk baik, tanpa salah benar, berikan ruang. Begitu teknik memaafkan alam meditasi. Berikan ruang tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa. The meditative technique of forgiving, simply giving space to soul wound and bad memories of the past. Simply giving space without any resistance, without any rejection. Simply giving space. Everything is the dancing of the same perfection. Semuanya tarian kesempurnaan yang sama. Berikan ruang tanpa penolakan, tanpa rasa bersalah pada luka jiwa dan memori buruk dari masa lalu. Begitu cara memaafkan. Setelah puas memaafkan diri sendiri, sekarang kita memaafkan orang yang melukai. Bisa mama, papa, mantan pacar saat remaja, teman sekolah yang pernah melukai. Bayangkan sebagai bayi menangis kedua di sebelah kanan Anda. After forgiving yourself, now forgive the others, the one who harmed you in the past. It can be parents, friends, the former girl or boyfriend, whoever harmed you in the past. Visualize as a crying baby on your right hand. Agar bunga indah memaafkan mekar di dalam, sadari dalam-dalam deep soul wound. You were harmed by the parent were harmed by grandparent, the grandparent were harmed by their parent. That is the chain of suffering in this samsaric realm. And we can totally cut the chain of suffering by sincerely forgiving. Sekarang bayangkan bayi menangis sebelah kiri Anda, luka jiwa Anda. Memberi mawar memaafkan kepada bayi menangis sebelah kanan, luka jiwa orang yang melukai Anda. Itu cara terindah untuk mempercantik jiwa Anda. Now visualize the crying baby on your left hand, your soul wound, giving beautiful rose of forgiving to the crying baby on your right hand. That is the best way to beautify your soul. Ingat jiwa-jiwa yang indah. Memaafkan mungkin tidak mengubah masa lalu, tapi memaafkan pasti mengubah masa kini jadi jauh lebih damai. Please remember, beautiful soul, forgiving does not change the past, but forgiving is certainly changing the present into a much more peaceful way. Sekarang agar perjalanan jiwa Anda lebih sempurna, kita panggil cahaya putih ayah dari langit dan cahaya merah ibu dari bumi. In order to perfect your soul journey, now we call
the white light of Father from the sky, and the red light of Mother from Mother Earth. Cahaya putih ayah dari langit memasuki cakra ketujuh, ubun-ubun, istirahat di ulu hati. Cahaya merah ibu dari bumi memasuki cakra ke-1 di ujung tulang belakang, ujung bawah tulang belakang. Juga istirahat di cakra ke-4 ulu hati. Dan keduanya melahirkan cahaya cinta kasih. The white light of Father from the sky rests in your heart. The red light of Mother from earth also rests in your heart, both giving birth to the beautiful light of love. Sekarang kita pancarkan cahaya cinta kasihnya kepada setiap sel yang ada dalam tubuh Anda. Khusus bagi para sahabat yang sakit, pancarkan cahaya cinta kasih di bagian tubuh Anda yang sakit. Now share the light of love to every single cell of your body. To some friends who are sick, experiencing pain, concentrate the light of love to shining the part of your body which is painful. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Sekarang kita bagikan cahaya cinta kasihnya di pulau di mana Anda meditasi. Sahabat di Bali, kita terangin Pulau Bali dengan cahaya cinta kasih. Now share the light of love to the island where you meditate. To all friends who are in Bali, share the light of love to the island of love, Bali. Sekarang kita terangi seluruh permukaan bumi dengan cahaya cinta kasih. Now share the light of love to Mother Earth. Sekarang kita bagikan cahaya cinta kasihnya pada alam berbuah suah, alam bawah, tengah, atas. Dari neraka, setan, gumatat gumitit, binatang, tetumbuhan, memedi, wong samar, alam manusia, alam asura, alam setengah dewa, alam dewa, alam samsara di bawah tengah atas, alam dharma protector, memekiwa bapetengan, naga, garuda, singa, harimau, alam marahat, alam bodhisattva. Begitu caranya membuat cinta kasih Anda jadi tidak berhingga. Pancarkan ke seluruh alam. In order to make your light of love unlimited, infinite,
Now share the light of love to the lower, middle, and upper realm. From hell, Satan, animal, plant, human being, demigods, gods, Dharma protector, Arahat, and Bodhisattva. That is how to make your light of love unlimited. Begitu buka mata, ingat membisikkan ke kedalaman jiwa mantra Aham Prema 3 kali. Aham Prema, Aham Prema. Artinya saya adalah cinta kasih yang ada di sini untuk berbagi cinta kasih. As soon as you open your eyes, whisper deep into your soul, Aham Prema 3 times, meaning I am love, who are here to share love. Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema.